Waktu kita kalah sepak bola saja sedihnya bukan main. Aku kalah Pilpres berapa kali itu, udah lupa. Tapi tidak ada masalah. Tidak boleh kita sakit hati. Tidak boleh dendam. Tidak boleh benci. Dan itu saya berusaha untuk teguh pada pendirian itu. Waktu muda di Jakarta sebagai anak muda, kita selalu mau belajar bela diri. Kenapa? Kita tidak mau kalah kalau kita berkelahi. Jadi saya cari guru kemana-mana, dan semua guru temu yang hebat silatnya itu selalu mengajarkan, Prabowo, kamu harus berani, tapi jangan dendam dan jangan benci. Dan ini saya kira ajaran semua agama kita. Jadi saya kadang-kadang kalau di keluarga saya, beberapa saudara saya malah suka marah sama saya. Bo, kamu kenapa selalu, dia dulu begini-giniin kamu. Saya bilang, itu kan dulu. Sekarang keadaannya harus bersatu, harus bekerja sama. Dan saudara-saudara, ini saya mau gunakan kesempatan ini, mumpung dikasih podium kan kita. Karena ada podium dan saya presiden, saudara terpaksa dengar. Benar kan? Panitia nggak berani ingatkan saya, waktu Pak. Awas. Pokoknya ini podium ya suka presiden berapa lama ya. Masih kuat dengar saya? Mau kuat gak kuat, saudara harus dengar saya gitu. Jadi saudara-saudara, tidak hanya itu memang ajaran hampir semua agama. Itu ajaran guru-guru yang bijak. Tapi itu juga analisa geopolitik. Analisa geopolitik. Pakar-pakar geopolitik di dunia melihat Indonesia ini luar biasa, sangat kaya. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kekayaan ini kita jaga, kita kelola untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini harus kita akui. Saudara-saudara, jangan kita bangga dengan hanya kata-kata kaya, produksi ini, milik itu. Tidak, kita harus sekarang berjuang agar kekayaan itu benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Saudara-saudara, ada yang ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara.
Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan? Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senangnya rame, gaduh, padahal nggak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Ini bukan, begitu saya lihat baca itu berapa tahun yang lalu, saya semakin yakin. Akhirnya selalu saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, apapun mungkin dosa-dosa kita di masa lalu, karena kita manusia pasti penuh dosa, pasti ada kesalahan. Tapi sekarang kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama, bersaing baik. Tapi begitu pertandingan selesai, bersatu. Ada yang mengatakan kalau bersatu itu tidak demokratis. Loh, demokrasi silahkan, koreksi silahkan, kritik bagus, tapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah. Saya yakin di agama Kristen demikian juga. Thou shall not lie. Kebohongan itu tidak baik. Apalagi kebohongan yang menimbulkan kecurigaan, kebohongan yang menimbulkan perpecahan, kebohongan yang menimbulkan kebencian. Ini bisa merusak kita semua. Jadi saudara-saudara, kalau di agama Islam ada itu ajarannya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bayangkan. Jadi yang kita harus waspadai sekarang, kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan. Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, kita tidak suka dikoreksi, tapi sesungguhnya itu mengamankan. Iya kan? Contoh paling sederhana, kadang-kadang kita lupa ada kancing yang tidak terpasang. Kemudian anak buah kita lari, "Pak, seragam Bapak, Pak. Bapak kancingnya." Loh, ini anak buah kok berani koreksi.
Tapi dia koreksi untuk mengamankan saya. Bayangkan presiden muncul, kancingnya tidak. Iya kan? Jadi kadang-kadang saya dongkol juga sama ajudan saya. Cerewet banget nih. Tapi dia menjaga saya. Dia menjaga saya. Berapa kali saya diselamatkan, iya kan? Ini cerita waktu saya masih aktif ya. Saya keluar dari ruangan mau ambil apel, nggak tahu saya sibuk atau apa, saya lupa pakai tanda pangkat. Lari anak buah saya, Pak, jangan keluar Pak, tanda pangkat Bapak tidak lengkap. Oh iya. Jadi apa? Dia mengamankan saya. Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih. Kalau ada yang teriak-teriak, Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme. Wah, baru saya koreksi, apa benar? Oke, baru kita lihat. Panggil ahli hukum, panggil di mana? Ya kan, mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter.